Hai semua, di video kali ini kita akan belajar gimana cara memfaktorkan ketika ada B-nya bernilai 0. Jadi cuma ada nilai A dan nilai C. Langsung aja ya. Oke, jadi kali ini kakak bakal kasih kalian tips and trick ketika kita punya nilai A-nya sama dengan 1, B-nya bernilai 0, dan C-nya itu bernilai negatif. Oke, jadi nih misalkan contohnya yang pertama kita ada X kuadrat dikurang 9. Nah sama aja caranya seperti cara memfaktorkan. Kita faktorkan dulu dari si negatif 9-nya. Ini kan berarti B-nya 0 nih. Ya kan? Karena nggak ada nilai X di sini, nggak ada variabel X. Oke, berarti B-nya 0. Maka ini kita faktorkan. Jadi faktor dari min 9 itu kan ada min 1 kali 9. Kemudian min 9 juga bisa dibuat dari 1 dikali negatif 9. Kemudian min 9 bisa dibuat juga dari 3 dikali dengan min 3 ataupun sebaliknya gitu ya, karena sama angkanya. Oke, tapi di sini karena B-nya bernilai 0 ya, artinya kita harus memilih angkanya yang sama. Ya, kuncinya gitu. Ketika B-nya bernilai 0, jadi ketika kalian melihat ada suatu persamaan kuadrat yang nggak ada variabel X, artinya itu B-nya 0 tuh. Oke, nah ini maka faktornya itu adalah suatu bilangan angkanya sama, tapi satunya positif, satunya negatif. Nah, jadi ini itu faktornya itu X ditambah 3 dikali dengan X dikurang 3 sama dengan 0. Ya, maka ini akarnya X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 3. Nggak percaya kalau misalnya ini merupakan faktornya? Oke, kita bisa buktikan dengan menjumlahkannya ini ya. B itu kan merupakan hasil jumlah. Nah, maka kalau kita jumlahin 3 ditambah minus 3 itu sama dengan 0. Oke, pas dikali juga ini min 9 ya, karena ini kan faktornya tadi. Oke, selain itu kalian juga bisa membuktikan apakah nilai-nilai yang kalian pilih atau akar-akar yang kalian pilih ini benar atau tidak dengan cara mengalihkannya. Jadi nih contohnya yang ini ya. Jadi kan X tambah 3 dikali dengan X dikurang 3. Kalau kita kaliin ini kali ke sini itu X kuadrat. Ini berlaku juga untuk video yang sebelumnya, yang kita mencari akar. Jadi kalau kalian ragu yang kalian pilih di sini angka benar atau enggak, kalian bisa kaliin ya. Ini kali ini X kuadrat, X dikali minus 3 min 3X. 3 dikali X plus 3X, 3 kali minus 3 min 9. Maka ini X kuadrat min 3 ditambah 3 ya. Jadi sesuatu bilangan yang sama tapi ada suatu yang negatif dan satunya positif itu maka 0. Ya, contoh ini misalnya ada min 5 tambah 5. Ini pasti 0. Karena dia misalnya gini, dia utangnya 5, dibayarnya 5 ya habis ya kan. Oke. Nah, ini jadinya langsung aja kita tulis min 9 karena ini ada 0 nih sebenarnya. Oke. Terus lagi coba kita latihan lagi untuk yang nomor 2, ada X kuadrat dikurang 16X. Nah, jadi intinya kalian harus cari akar dari si 16 gitu, ya. Ini kan sama dengan 0, ini juga tadi sama dengan 0. Nah, ini kan sebenarnya kita kan bisa buatnya gini nih, X kuadrat sama dengan 16. Maka X sama dengan akar dari 16, ya kan? Lawannya pangkat itu akar, berarti X sama dengan plus minus 4. Nah, gitu sebenarnya. Jadi ini kalau kita buat X minus 4 dikali dengan X plus 4 sama dengan 0, maka ini sama dengan X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 4. Nah, gitu tuh. Jadi tanpa kalian harus mencari hasil kali dan hasil jumlahnya, langsung aja gini. Lagi deh, misalnya kita kasih contoh yang nomor 3. X kuadrat minus 36 sama dengan 0. Kalau kita disuruh cari akarnya, ya udah langsung aja. X kuadrat sama dengan 36. Nah, ini syaratnya kalian harus hafal perpangkatan yang jelas ya. Berarti ini kan X kuadrat, ini berarti X saja ya. Berarti ini X sama dengan akar 36.
Oke, berarti X sama dengan plus minus 6. Maka ini akarnya X sama dengan minus 6 atau X sama dengan 6. Lagi, misalkan yang keempat. X kuadrat min 49 sama dengan 0. Kalau kita disuruh tentukan nilai X yang memenuhi, maka ini X kuadrat sama dengan 49, maka X sama dengan akar 49. Jadi X sama dengan plus minus 7. Ingat, kalian yang penting harus hafal perpangkatan, ya, perpangkatan 2. Maka ini X sama dengan 7 atau X sama dengan min 7. Oke, jadi udah bisa ya mencari akar-akar yang B-nya sama dengan 0. Nah, di video selanjutnya kita akan mencari akar-akar juga dengan pemfaktoran, tapi koefisien dari X kuadratnya itu udah bukan lagi 1, tapi misalnya ada 2, ada 3 gitu. Nah, itu kan udah agak cukup sulit ya, karena nanti nggak bisa langsung hasil jumlah dan hasil kalinya, karena itu akan mempengaruhi juga. Tunggu aja videonya. Ini aja yang bisa kita kasih, semoga bermanfaat dan terima kasih. Mau cari bimbel yang nggak keluar rumah? Ya udah, di rumah aja, private. Di sini kami bakal nyediain kalian pembelajaran yang menarik, dibimbing sampai paham, materinya dijelasin dari awal, hemat biaya juga loh, dan tentunya diajar oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Nggak cuma matematika, tapi ada fisika, juga kimia. Langsung aja hubungi yuk di Instagramnya @dirumahAjaPrivate. Terima kasih.